Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang terus kita alami sampai saat ini. Roh menjadikan kita anak Allah, itulah tema ibadah kita minggu ini. Sebagai anak-anak Allah, mari datang kepada Bapa dengan penuh hormat, syukur dan sukacita sambil bersorak-sorai memuji namanya. Jemaat disilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan, puji sedang suka dibuatnya. Hendak terus syukur bukan nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dalam pembacaan Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 secara berbalas-balasan. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan itu di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya.
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 29. Tuhan Maha Mulia, isi sorga nyanyilah, berhiaskan yang kudus, menyembah bersujud. Suara Tuhan bergemuruh hingga air samudra surut. Suara Tuhan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan Maha Mulia, Maha tinggi tatanya, mengatasi air bah. Ia Raja selamanya. Tuhan memberi kiranya bagi segenap umat-Nya kekuatan tiap hari dan sejahtera abadi. Perintah mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya Roh Kudus baharuilah. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus baharuilah
persatukanlah kami, tuntun hidup kami, saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baruilah dan bersatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Dalam pengakuan dosa dan diikuti oleh berita anugerah, saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu baiklah masing-masing orang memeriksa diri sendiri dan mengaku dosa di hadapan Allah dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah masuk pedalamu, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu, ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 29 ayat 2 mengantar kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari PKJ 145 ayat 1, 2, dan 3. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku aturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk menyerahkan rasa syukur kami kepadamu. Kiranya dapat berguna untuk dipakai di ladang Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memakainya dengan bertanggung jawab, dan yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya memberkati agar kami dapat pakai untuk saling mengasihi. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya,
yang kau terima itulah yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang kau beri. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam ibadah kita pada saat ini kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. 3 perikop pembacaan ditujukan kepada kita, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17, dan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami melalui persekutuan ibadah ini. Baik kami yang hadir langsung di rumah ibadah ini maupun kami yang ada di rumah dan mengikutinya melalui siaran langsung live streaming pada saat ini. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya Tuhan, supaya kami dapat lakukan itu dalam seluruh bagian hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan pertama terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyatukannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin, firman Tuhan.
Jemaat Tuhan yang kekasih, pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayat 12 sampai 17 firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. 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 Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama berada dalam pemahaman tema firman Tuhan yang berkata, Roh menjadikan kita anak Allah. Roh menjadikan kita anak Allah. Jadi pengakuan diri kita sebagai anak Allah bukan berasal dari keinginan kita, tetapi dalam berita firman Tuhan yang sebentar kita renungkan bersama ini, sebenarnya itu muncul dari pengakuan Allah sendiri kepada kita. Dari Roma, dari surat Roma, saudara-saudara, Roma pasal 8, ayat yang ke-12, sampai ayat yang ke-17. Saya baca bagian-bagian ini kembali. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada dunia, supaya kepada daging, supaya hidup menurut daging. Pemahaman mulainya kita memahami tentang bagian sebagai anak Allah itu dimulai dengan perkataan dalam ayat ini, ayat 12, kita berhutang. Kita berhutang kepada Allah. Kalau kemudian kita mau memahami tentang kata berhutang itu, maka tentu ada sesuatu yang harus dibayar. Ada satu kewajiban yang harus kita penuhi dari kata hutang itu. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan kita ini berhutang, tapi bukan kepada daging. Kepada siapa kalau bukan kepada daging? Kepada Allah. Maksudnya saudara-saudara, pemahaman kata ini menjadi sangat penting ketika kita memahami bahwa ternyata hutang kita di hadapan Allah itu memang tidak sanggup kita bayar. Kalau kita melihat pokok yang paling utama dosa kita, semua kita berdosa. Pengakuan dosa kita tadi mengatakan, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Kebenaran tidak ada sama sekali dalam diri kita. Semua kita berdosa. Karena semua kita berdosa, maka butuh sesuatu hal
yang memang melepaskan kita dari itu, dari dosa itu. Hukuman atas dosa itu, maut itu, kematian itu tidak mampu untuk kita tanggung bersama. Semua manusia melakukan banyak hal untuk keluar dari dosa ini. Hukuman atas dosa ini. Amal kebaikan dan sebagainya. Dicoba untuk dilakukan itu, saudara. Tapi tidak bisa. Bagaimana supaya kemudian kita terlepas? Kita tahu bersama. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita dapat memahami, saudara-saudara, bahwa ternyata peristiwa itu ketika Yesus Kristus harus mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk membeli kita. Membeli kita, saudara. Saya menggunakan istilah itu, membeli kita. Ya kan ada ayat firman Tuhan mengatakan begini, kamu telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Harga kamu telah lunas dibayar dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu berarti, saudara-saudara, bahwa ternyata keselamatan kita sekarang ini, kehidupan kita yang baik hari ini, semua karena pertama hutang kita telah habis dibayar. Dan oleh karena itu kita kemudian berhutang kepada Allah, bukan kepada daging. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dibedakan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kalau kita melihat Injil Yohanes tadi, pembacaan Injil Yohanes pasal 3 tadi, satu hal yang kemudian membuat kita mengerti mengapa kegelapan, mengapa perbuatan tidak baik itu betul-betul menyiksa kita. Dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 3 tadi. Dan inilah ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Hukuman itu ternyata besar sekali. Di tengah-tengah Allah menyatakan kebenaran, lalu kemudian manusia menolaknya. Hukuman itu terlalu besar, terasa ketika Allah menyatakan sinar terangnya, lalu kemudian sinar terang itu dikalahkan di dalam kehidupan umat manusia, kehidupan kita semua dengan kegelapan yang kita miliki. Kok bisa? Bisa, saudara. Dalam Roma tadi dijelaskan dalam ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hidup menurut daging, hidup menuruti keinginan kita, hidup menuruti kemauan kita, hidup menuruti sesuatu yang fana, dipuaskan sampai akhir, itu tertuju kemana? Kepada kehancuran. Dan orang tidak tahu, saudara, orang tidak mengerti tentang bagian ini. Orang lebih suka melakukan kegelapan, orang lebih suka melakukan yang tidak benar, orang lebih suka membenci sesamanya. Dia senang sekali dalam bagian itu, padahal tanpa dia sadari, hal-hal itu membuat dia pelan-pelan terarah kepada kehancuran dan kematian. Dan itu bekerjanya seperti kanker, saudara-saudara. Seperti kanker. Misalnya ada seseorang datang kepada dokter, lalu kemudian, kenapa saya sakit? Seperti ini. Lalu kemudian dokter mengatakan, begini, kamu sebenarnya setelah saya periksa, kamu kanker. Masih bisa ditangani, masih stadium rendah. Lalu orang itu, pasien itu pulang, lalu kemudian dia mengata-ngatai dalam hatinya tentang dokter yang mengatakan bahwa dia kanker. Dia mau mencari dokter yang mengatakan dia tidak kanker.
Dia berhari-hari mencari dokter itu dan kemudian dia mendapatkan dokter yang memang mengatakan, ya kita tidak tahu apakah memang dia betul-betul dokter ya. Ini kamu tidak apa-apa. Akhirnya karena pasien ini sekalipun penyakit ada dalam dirinya, tetapi dia menghibur dirinya, saya tidak kanker, saya tidak kanker. Akhirnya apa? Menuju kepada kehancuran dan tidak bisa tertolong lagi. Begitulah orang yang hidup di dalam keinginan daging. Ayat 13, tetapi orang yang hidup dalam roh akan menjadi hidup. Mengapa saudara-saudara? Karena dia melupakan apa yang ada dalam dirinya yang fana ini, lalu terarah untuk kemuliaan Tuhan melalui tuntunan roh itu sendiri. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Disitulah pemahaman perkataan kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Tidak ada satu ajaran agama, kepercayaan, atau bahkan dari ajaran ilmu atau apapun saudara-saudara, yang kemudian bisa membawa atau menjanjikan kekekalan dalam kefanaan. Saya mau katakan begini, kalau kita periksa amanat agung Yesus Kristus, perkataan terakhirnya kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus Kristus mengatakan, dan pergilah ke seluruh dunia, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapa yang mengatakan itu? Yesus Kristus yang bangkit. Dia adalah Allah. Dan oleh karena itu saya mengatakan begini, coba kita periksa, adakah kepercayaan, adakah agama, adakah ajaran apapun, filsafat atau ilmu dan lain sebagainya, yang memastikan, yang memberikan janji bahwa ada penyertaan kekal yang akan kemudian dialami oleh manusia yang fana ini dalam hidupnya. Kita temukan hanya di dalam kekristenan, dan kita temukan itu hanya melalui ungkapan Yesus Kristus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan oleh karena itu saudara-saudara, menariknya ayat 14 ini, semua orang yang dipimpin roh Allah, dipimpin dalam tanda petik. Dipimpin itu tidak sama dipaksa, saudara. Dipimpin ini lebih cocok kemudian diidentikan, disamakan dengan dituntun. Dituntun. Jadi dituntun itu dia punya pikiran sendiri, dia punya hati sendiri. Kita punya hati, kita punya perasaan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun untuk apa? Untuk melakukan kebenaran Tuhan. Saya ingin mengangkat satu contoh dalam pekerjaan Roh Kudus itu, dalam pekerjaan Roh Kudus itu dalam pelayanan di dalam Alkitab. 2 minggu yang lalu kita membaca salah satu bagian firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mau sekali melayani ke Asia. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal 16 itu Roh Kudus mencegah Rasul Paulus dan murid-murid yang lain. Rasul Paulus sudah mencoba ke Bitinia, tapi pada akhirnya juga tidak berhasil. Dan oleh karena itu lewat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 kita baca di situ, melalui penglihatan ada seorang Makedonia yang berkata begini kepada Rasul Paulus dalam penglihatan itu, menyeberanglah kemari ke Makedonia, tolonglah kami. Dan oleh karena itu Rasul Paulus berangkat ke sana, ke wilayah Eropa itu, saudara. Bayangkan ya, Rasul Paulus mau ke Asia. Dia coba itu, bahkan sampai ke Bitinia. Tapi ternyata roh itu tidak menginginkan dia ke situ. Dia harus ke Eropa.
Dan oleh karena itu Dr. Stephen Tong, saudara, mengatakan begini, tuntunan Roh Kudus itu luar biasa kepada Rasul Paulus sejak itu. Kalau kita berpikir antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus, mana yang cocok ke Eropa, ke Makedonia, ke Yunani dan lain sebagainya, pasti lebih cocoklah Rasul Paulus ini. Mengapa? Dia punya pemahaman filsafat yang luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh Rasul Petrus. Sekolah di Gamaliel itu, saudara-saudara, dia menjadi tamatan terpintar dan dia memiliki pemahaman filsafat yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34 di gedung Areopagus itu, Rasul Paulus dengan pemahaman filsafatnya yang begitu hebat mengatakan kepada orang-orang Yunani, kamu menyembah Allah yang tidak kelihatan, dewa yang tidak kelihatan. Apa bedanya dengan kekristenan? Dengan filsafat yang luar biasa ya, dia memenangkan begitu banyak orang di Eropa pada saat itu, di Yunani tepatnya, karena tuntunan Roh Kudus itu. Berbeda ceritanya, saudara, seandainya dengan kemauan sendiri dia ke Asia. Oleh karena itu Rasul Petrus lebih cocok ke Asia. Dan ada sesuatu yang luar biasa juga dilakukan di sana. Tuntunan Roh Kudus. Demikian juga yang terjadi dalam reformasi gereja. Dr. Martin Luther misalnya. Dengan tuntunan Roh Kudus dia membaharui sesuatu yang tidak beres menurut penglihatannya pada saat itu. Melalui gerakan reformasi diteruskan oleh John Calvin yang pada saat kemudian membahas tentang masalah politik, sosial, etos kerja dan lain sebagainya, mengembang luar biasa kemudian. Demikian juga yang terjadi kepada misalnya John Sebastian Bach dan Friedrich Handel yang mengubah begitu banyak simfoni musik-musik gerejawi zaman reformasi itu. Begitu juga yang terjadi kepada Bunda Teresa yang meninggalkan kehidupannya di Eropa Timur lalu memilih ke Kathmandu, India, melayani orang-orang yang luar biasa di sana sampai dia mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian. Begitu juga yang terjadi kepada seorang anak kecil di Balikpapan bernama Gracia Epipani. Sejak lahirnya dia buta total ya, dia putih matanya, tapi pintar sekali menyanyi, pintar sekali main pianis. Begitu pula yang terjadi kepada kita semua, saudara-saudara. Ketika kita memahami bahwa ada begitu banyak tuntunan Roh Kudus, yang pimpinan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya, yang menjadikan kita sesuatu dalam hidup ini hanya karena kemudian itu tidak terasa karena kita menuruti keinginan dan kepentingan kita sendiri. Bayangkan saudara-saudara, ketika kita membawa diri kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu, apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Saya mengingatkan diri saya dan saya mengingatkan kita semua bahwa Allah tidak menciptakan kita di tengah-tengah dunia ini hanya supaya kita ini menghabiskan semua apa yang ada dalam dunia ini. Iya kan, semua daya dalam dunia ini kita. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk itu, menjadi menghabiskan segala sesuatu. Ya kan begitu. Soal bernafas kan kita menghabiskan oksigen kalau begitu kan. Kalau kita bernafas begini kan kita tarik oksigen, kita hembuskan lagi kan begitu. Belum lagi makan, belum lagi minum, belum lagi mempergunakan segala macam yang ada dalam dunia ini. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk menghabiskan itu semua. Tentu saja Allah menciptakan kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kemudian akan dipakai dan akan terlaksana untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi saya tidak mau diri saya ini, dan saya tidak mau juga diri Bapak Ibu saudara-saudara ada di dalam dunia ini hanya untuk hanya untuk memberat-beratkan dunia saja sampai kemudian selesai dalam dunia ini. Bernafas, enak sekali bernafas, lalu makan, minum dan sebagainya, lalu kemudian tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan.
Jadi Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang kemudian kembali lagi menjadi kemuliaan bagi namanya. Ayat selanjutnya ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika roh itu bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan oleh karena itu saya mengatakan begini, tidak usah kita kecil hati ketika orang lain yang tidak memahami tentang kekristenan itu lalu mengolok-olok, kenapa berani-beraninya kau menyebut dirimu anak Allah? Ya, jabatan ini, sebutan ini bukan kita sendiri yang mengatakannya. Kalau kita sendiri yang mengatakannya, seperti kebiasaan banyak orang yang selalu mengaku malilako keluargano de juto, malilako keluargano de tosikapuna sangat keluargana. Aku mungkin memang keluargana ya. Tapi kalau kebiasaannya seperti itu diterus-teruskan dan lain sebagainya, aduh, ini sesuatu yang. Nah, kita mengaku-aku bahwa kita ini adalah anak Allah bukan karena kesombongan kita, bukan karena keinginan kita sendiri. Tapi itu dikatakan dalam Alkitab dengan mengatakan bahwa jika Roh Kudus itu menuntun hidup kita, maka kita berani disebut sebagai anak-anak Allah dan berani juga mengatakan ya Aba, ya Bapa. Kita berani dalam doa kita, Bapa kami di sorga. Ya, begitu kan? Dan tidak ada batasan terhadap itu, saudara. Ketika kita berdoa, betul-betul Allah itu Bapa kita dan kita anaknya. Kenapa tidak? Kenapa tidak berani? Tidak ada ketakutan dalam bagian itu, tidak ada kekhawatiran dalam itu. Mengapa? Sebagai Bapa dia sungguh mengasihi kita. Karena kasihnya itu sangat besar kepada kita. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Sampai di kayu salib kan. Oh, kalau orang tua kita sendiri secara kandungan ya, mungkin terbatas juga kasihnya. Tapi kasih Allah kepada kita kan tidak terbatas. Dosa kita pun ditanggungnya. Dan oleh karena itu layak sekali kemudian kita menjadi anaknya dan dia adalah Bapa kita. Tentang sebutan ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ini lagi. Sudah disebut anak, menjadi ahli waris lagi. Ahli waris terhadap apa? Janji keselamatan akan dinyatakan Allah kepada kita dan itu ada di sana, saudara. Dan oleh karena itu kita beribadah hari ini atau seperti hari-hari sebelumnya dan juga ke depan ini, kita rajin melayani Tuhan. Kita rajin mengadakan segala sesuatu dalam jemaat ini atau jemaat-jemaat yang lain. Karena apa? Kita adalah pertama anak Allah dan kita adalah ahli waris keselamatan itu. Tapi ingat saudara, di bagian terakhir ayat 17 itu penting sekali bagi kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli waris janji keselamatan yang dari Allah, tetapi ingat melalui cara penderitaan Kristus. Tidak ada mahkota tanpa duri penderitaan. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa usaha untuk setia sampai akhir. Salib itu tidak akan pernah berfungsi dengan baik ketika kita tidak merasakan bahwa dalam kehidupan ini kita jatuh bangun untuk mempertahankan iman kita pada salib itu. Oleh karena itu saudara-saudara, hari-hari ini begitu banyaknya kita yang sakit bergumul
menderita, ada begitu banyak pergumulan kita yang belum selesai sampai hari ini. Tapi hari ini juga kita katakan, saya amin Tuhan. Itulah iman pengharapan kita. Secara status kita memang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus, tetapi secara keadaan sempurna kita terus dituntun oleh Roh Kudus, kita terus digembleng, kita terus disucikan, kita terus dituntun untuk mengalami keadaan-keadaan yang lebih baik dalam hidup kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, setelah kita beribadah pada saat ini, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, atau yang di rumah yang melihat dan mendengar, menyaksikan ibadah live streaming ini. Mari kita terus mencoba menjalani kehidupan kita ini dengan perjuangan di dalam Tuhan. Roh Allah bekerja bersama-sama dengan roh kita. Maksudnya adalah di tengah-tengah kelemahan kita, Allah terus mengingatkan kita melalui rohnya untuk terus maju, untuk terus bangkit, untuk terus melakukan apa yang berkenan kepadanya. Supaya dengan demikian hidup kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mari saudara-saudara, kita terus memaknai predikat anak Allah dalam diri kita melalui tuntunan Roh Kudus, dan supaya kita terus mengerti bahwa ada hal-hal penting yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan sepanjang kita masih hidup. Amin. Tuhan, mungkinkan kami untuk menjalani kehidupan kami berikutnya ke depan ini seturut dengan tuntunan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa Tuhan menginginkan kami untuk selalu melakukan apa yang berkenan kepada-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan menghabiskan seluruh isi, seluruh bagian kehidupan kami dengan mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terlebih yang sia-sia di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap menjalani hidup dengan baik. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mempersilahkan Anda salah seorang tenaga ya, saya akan memperkenalkan, atau mungkin dia akan memperkenalkan dirinya sendiri, nama dan seterusnya. Dia adalah seorang tenaga praktek di jemaat. Jadi akan bersama-sama dengan kita beberapa waktu ke depan ini, dan saya persilakan Saudari Philadelphia Ayu Lestari. Silakan. Shalom, selamat pagi. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri saya.
Perkenalkan, nama saya Philadelphia Ayu Lestari, biasa disapa Ayu. Saya mahasiswa semester 6 STT Inti Makassar. Tujuan saya datang di sini untuk melaksanakan praktek jemaat selama 2 bulan, mulai dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Juli. Selama saya mengadakan praktek di sini, saya memohon bimbingan dari Bapak Ibu Pendeta beserta Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Rama agar saya dapat melaksanakan praktek saya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian perkenalan dari Eva. Dan dalam doa syafaat kita akan mendukung Rumah Sakit Elim supaya tetap dapat berjalan dengan baik dalam melayani, manajemennya, operasionalnya, kiranya senantiasa dituntun oleh Tuhan. Kemudian tambahan dari yang sakit selain yang ada di warta jemaat itu, Alvaro, anak dari Bapak Sulaiman Panglodi, dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan satu hal yang kemudian muncul dalam diri kami sekarang ini, kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah ahli waris keselamatan itu. Kami telah dibawa jauh masuk ke dalam persekutuan dengan Allah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Ingatkan kami terus Tuhan untuk menjaga hidup kami dengan baik. Ingatkan kami terus Tuhan untuk menempatkan hidup kami dalam setiap kondisi dalam kehidupan di dunia ini sebagai anak-anak-Mu, pemilik atau ahli waris dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Supaya dengan demikian kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan yang masih ada dan kami miliki ini. Pemberian dari Tuhan. Berdoa mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sakit. Biarlah Tuhan berkenan untuk menolong, mengasihi mereka yang sakit Tuhan. Yang bergumul, yang menderita, yang merasakan beban-beban berat dalam hidup mereka. Ingatkan mereka Tuhan, bagaimanapun keadaan mereka, hal-hal itu tidak akan menjadi pembatas atau tidak akan pernah menjadi pembatas bagi kasih Allah untuk menjadikan mereka anak-anak Allah dan pemilik ahli waris keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun situasi mereka, apapun situasi kami, Tuhan terima kasih. Berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, baik melalui bagian fisik maupun bagian rohani, pelayanan tiap-tiap hari. Berkati Tuhan agar di dalam semua itu selalu nyata betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Berdoa mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati dan kasihi Tuhan pemerintah kami. Berkati semua situasi yang terjadi sekarang ini, khususnya penyebaran virus ini masih menjadi sesuatu yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, dan bukan hanya di bangsa dan negara ini tapi di dunia ini maupun pergumulan-pergumulan yang lain seperti bencana dan seterusnya. Berkati kasihi kami Tuhan, biarlah dalam bagian-bagian ini kami terus beriman dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami akan menuntun kami lebih baik terus-menerus dalam kehidupan ini melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, berkati kehidupan kami selanjutnya. Ketika kami bekerja, ketika kami berusaha ke depan ini, tuntun kami terus Tuhan melakukan apa yang berkenan kepadamu. Ini doa kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, terima kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penekanan Warta Jemaat 30 Mei 2021. Pertama, jadwal peserta ibadah minggu di gedung gereja dalam masa pandemi. Pukul 6 pagi kelompok 2
6, dan 8. Pukul 9 pagi, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 7. Pukul 17, kelompok 1, 5, dan 9. Ibadah KRT insidentil dilayani dan diikuti oleh tetangga terdekat, pelayan, majelis gereja yang bertugas, dalam hal ini liturgis, dan komisi perbendaharaan. Jika ada kedukaan, pelayanan maksimal 2 kali. Yang kedua, rapat koordinasi. Rapat koordinasi PMG, Komisi OIK, dan Ketua, Sekretaris, Bendahara OIK Jemaat Ramah dilaksanakan hari ini, Minggu 30 Mei 2021, pukul 11.00 WITA di Gereja Ramah. Ketiga, praktek jemaat seperti yang telah kita dengar tadi, disampaikan kepada warga jemaat bahwa Saudari Philadelphia Ayu Lestari, mahasiswa STT Inti Makassar, akan mengadakan praktek jemaat di Jemaat Ramah mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Keempat, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Fiari Wahyu Putra dengan Pata Rantedolok akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 11.00 WITA. Konvokator kelompok 1, pianis Tri Utami. Yang kelima, baptisan kudus. Rencana baptisan kudus reguler akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 9.00 WITA. Bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya, dapat menghubungi majelis gereja masing-masing atau langsung ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Percakapan pastoral dengan kedua orang tua anak akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 11.00 WITA. Keenam, perjamuan kudus. Pada hari Minggu 13 Juni 2021 di semua jam kebaktian akan diadakan perjamuan kudus. Warga jemaat yang sudah sidi dan tidak kenal disiplin gerejawi harap mempersiapkan waktu untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Ketujuh, pembangunan. Bersama ini disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari warga Jemaat Ramah bahwa pemasangan atap ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu Jemaat Ramah dibutuhkan dana kurang lebih 32 juta. Untuk maksud tersebut akan dijalankan list partisipasi sebagai bentuk kebersamaan sebagai tubuh Kristus dalam mendukung penyelesaian ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu tersebut. Sekian, terima kasih. Petunjuk hidup baru kepada kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup
agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara, pergilah dengan sejahtera di bawah pimpinan Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Jalanilah hidupmu di bawah terang kasih dan kehendak Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari saudara-saudara kita memuji Tuhan dari PKJ 289 ayat 1 dan 4. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian ibadah kita pada hari ini. Marilah kita terus menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan sambil mengingat bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat siang.